Hidangannya belum ada, lagi beli siasa kemana tahu belinya nih ya. Tuh, tamu nggak ada hidangannya tuh. Air doang baru tuh. Beli pisang mentah bang, saya kagak keluarin jadinya bang, besok aja dah. Kalau udah matang. Alhamdulillah teman-teman banyak tuh, walaupun saya nggak pernah datang tuh ya. Tuh banyak tuh. Tuh, muka-muka teman kita tuh belum berubah tuh. Masih pada jelek-jelek semua. Tuh. Iya bang, bentar lagi juga. Bentar lagi jangan hujan ya. Guru kita baru datang 1, 2 no. Waduh. Nih kawan-kawan, kenapa saya ribut mulu? Saya senang tandanya nih. Tapi teman-teman banyak banget tuh. Ya. Iya. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil iman wa islam gababi ini ma'ama ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allah ta'ala aidan hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun kala la yastawun. Wa qala sallama qala ilmi fardhatun ala kulli muslimin muslimatin. Zaman maju salim berbahagia para orang tua, para hujaj, para tetangga, jamu bulan Allah Ta'ala, habib guru kita Ustaz Izrafi, Ustaz Jinasah, Ustaz Munajat, Ustaz Nurul Iman, Sahabat baik, Bapak Kuswara beserta keluarga besarnya. Kepada Allah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa kita malam ini. Kita kumpul, kita berada, kita duduk bersama-sama dengan guru kita. Malam ini kita jadikan majlis taklim malam Selasa ini. Di malam minggu yang lalu, malam ini kok cepet banget ini. Malam Selasa yang lalu, malam minggu ini padahal 7 malam, 7 hari. Jamnya 7 kali 24 jam, berapa jam tuh? Masya Allah. Alhamdulillah kita sehat walafiat, panjang umur, tapi hidayah sempat alhamdulillah. Satu turun baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya duduk kita di majlis taklim, betapa agungnya kita duduk di majlis taklim. Duduk di majlis taklim 1 jam. Rokok enak rokok. Apalagi serokok, rokoknya hafal api. Nikmat banget, Masya Allah. Bawanya Elin, kacang itu, dapat kacang itu. Kacang kalau makan 1 lagi kurang. Pengen lagi itu. Luar biasa, alhamdulillah. Kacang memang bikin ketagihan. Tidak ada yang paling enak ketika kita duduk ada airnya. Ketika duduk kita bisa membasahin tenggorok. Alhamdulillah. Tapi toh ini duduk kita lain sama duduk biasa. Duduknya itu duduk di majlis taklim. Kayaknya kok tibang duduk di rumah ini, kayaknya tiba-tiba duduk begini-gini aja. Tapi toh di sisi Allah ini sangat-sangat mulia. Kata Allah, siapa-siapa orang yang keluar dari rumahnya, mau nuntut ilmu dia, mau ngaji dia, kata Nabi, sama dengan dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan orang-orang Palestina yang dia bertahan, bahkan dia berkorban, bahkan dia siap untuk mati untuk membela negaranya, keluarganya. Innalillahi Allahu Akbar. Yang majlis sangat berbahagia. Duduk di majlis taklim ini sangat-sangat berat kalau kita tidak didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di majlis taklim ini betapa berat kalau memang tidak ada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, "Salimu ala ummati wa la tusallimu ummatil Yahudi." Ucapinlah salam kepada umatku. Salimu ala ummati,
Di mana kita ketemu ucapin salam, assalamualaikum kepada umatku. Tapi toh jangan ucapin salam wala tusallim umat Yahudi. Jangan ucapin salam kepada umatku yang Yahudi. Atau sahabat, emang ada umatku yang Yahudi? Emang ada umat Nabi yang Yahudi? Kata Nabi, dengar azan kok dia tidak mau ke masjid. Dengar azan dia. Azan diazanin. Salawatan disolawatin, dipanggilin, nggak langsung habis azan langsung komat, kagak, tungguin, panggilin. Bahkan azan di Mekah itu ada 2 kali, ada azan awal, ada azan akhir. Kayak sholat Jumat, ada azan awal, ada azan akhir. Bahkan hari Jumat di masjid gede itu tuh tiap jam 6 udah dipukul apa? Beduk panjang. Bahkan ada kokolnya. Sama dengan di gereja Kulon di hari Minggu apa yang dibunyi? Lonceng. Lonceng berbunyi itu. Lonceng itu tuh tinggi bener lonceng itu. Sampai 20 meter kedengeran kepedurinan dulu mah. Sekarang masih ada itu masih ya? Banyak mah. Masih ada ya? Ada. Masya Allah. Masih ada. Masih ada. Kayak beduk kita masih ada karena itu lebih di mana-mana ngingetin. Dan Allah juga nyuruh sama kita, wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wadakir dikatakan peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Kayak mobil karang jajak, mobil baru karang katanya begitu lalu kenceng diingetin kita, begitu turunan diingetin kita, begitu belokan diingetin kita. Tuh kalau dulu makan ya di samping kita ingetin, awas bye-bye pengkolan, awas bye-bye turunan, awas bye-bye jangan terlalu kenceng. Sekarang mak begitu kenceng langsung diingetin. Apa sekarang udah canggih. Sekarang jangan pakai mobil, sekarang motor aja sekarang dipegang langsung itu motor berbunyi, digeser sedikit berbunyi. Masya Allah. Saking canggihnya, saking sekarang HP itu modern, kok sekarang ini kok maling bisa masuk ke rumah. Kemudian orang mana bisa masuk rumah kita, kemudian orang yang kenal masuk ke rumah kita, diacak itu nomor HP, kok tahu nomor HP Bapak RT Jamal, kok tahu nomor HP Bapak Koswara, padahal dia punya tabungan 100 juta di bank itu tuh. Oh dia tahu aja. Tolong kirim apanya Bapak bakat apa hadiah motor atau mobil. Tolong kirim ke nomor misal 300 juta. Kena aja tuh. Itu saking canggihnya nomor HP. Kayak mobil tadi, begitu ada bahaya langsung dipasih peringatan. Allah nyuruh sama kita wadzakir, ikan peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kayak tadi sholat. Saya kemarin subuh sama banyak anak ribut saya. Subuh ribut saya. Begitu malamnya hujan gede banget, langsung itu CD listrik pada turun, langsung speaker pada mati, langsung saya ngobrol juga, saya udah pakai begini nih mau maulid nggak jadi, jam 9 seperempat baru berhenti hujan, langsung listrik kok lepas saya duduk itu tuh tes bocor. Tes lama-lama listrik itu mati. Tahu-tahu mesin juga pada mati. Begitu subuh, banyak anak bangun subuh, pada kemana orang. Tahu-tahu begitu saya keluar aja, kok orang udah penuh di masjid. Kok katanya ada yang azan, pada kemana? Malah ada jamaah, malah tahu-tahu memangnya speakernya mati. Begitu yang tahu di dua HP yang gede langsung di itu ditaikin CB-nya tuh listrik itu baru hidup lagi, listriknya hidup, semua hidup. Kita udah seuzon aja, wah mungkin kena geledek ini, mungkin kena kilat ini. Kalau udah kena geledek, kena kilat bisa 2-3 juta, tapi alhamdulillah.
Jadi apapun, jadi wajar kita peringatan ini. Kayak entar Bang Najat nih, minggu depan nanti ngaji di minggu depan nanti di andai kata kurang peringatan, kita cari juga nyari kita. Keduanya memang ngaji lebih ada hujan, lebih ngajinya emang pengen kita libur, lebih kita kagak tahu tempatnya. Tapi kalau kita udah tahu, kita dikasih tahu, kita diajak, kita tampar, insya Allah ya majlis taklim yang semua bahagia. Tadi Nabi bersabda, siapa orang yang keluar rumahnya untuk menuntut ilmu, dia kharaja min baitihi wa rumah untuk menuntut ilmu, bahwa subhanallah sama dengan dia jadian Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita, kata Nabi, wahai sahabat, kita akan menghadapi perang yang besar ini nih. Sahabat bingung, Rasul, kita tadi perang udah gede banget kita. Dari kita banyak yang mati, dari musuh pun banyak yang mati. Kok kata Nabi masih akan perang yang lebih besar lagi? Tadi perang udah berkali-kali, perang yang luar biasa, perang yang hebat. Kok kita akan menghadapi yang besar lagi? Sahabat bingung. Kata Nabi, rojakna min jahil aswa ila jihad akbar. Kita pulang perang yang kecil akan menghadapi perang yang besar. Kata Nabi, jihad hawa nafsi, memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu kita perangin, bukan nafsu kita bunuh, bukan kita perangin. Nafsu males, nafsu segen, nafsu pelit, nafsu koret, nafsu apa aja kita perang, kita perang. Kayak ngaji emang ada malas banget ini nih ya. Pengennya mah kita tadi capek banget tadi, minggu depan aja. Paling Pak Kausar Alara minggu depan nanti cuma 200. Bulan depan nanti 300. Berapa itu betul. Iya duitnya ada, tapi toh kita minggu depan belum tentu kita sehat. Minggu depan belum tentu kita sempat. Minggu depan belum tentu kita ada lebih hari yang lebih sibuk lagi. Masya Allah. Udah sekarang ini nih. Sebab kata Nabi waktu itu cuma 3. Kemarin, sekarang, sama besok. Kemarin nasi udah jadi bubur, nggak bisa kita ulangin lagi. Sekarang nih kita manfaatin, besok kita belum tentu. Alhamdulillah. Jangan besok. Kalau kata orang Sunda apa katanya? Jangan besok nanti keblosok. Engke apa namanya kata orang Sunda? Nanti jadi bangke tuh. Engke jadi bangke. Besok keblok sok. Paksain doanya. Allahumma paksain. Alhamdulillah nih di tengah-tengah kita nih ada saudara kita, jamaah kita yang baru pulang umroh. Alhamdulillah. Kita husnuzon waktu rumahnya kita ngaji, kita doain, bahkan kita salam tolong sampaikan majlis taklim malam Selasa, salam kepada Nabi, bersampaikan alhamdulillah. Waktu kita ngaji rumahnya, sekarang malam udah sampaikan, insya Allah kita yakin, seyakin-yakinnya yang belum berangkat, yang belum pergi, yang belum umroh, insya Allah kapan bisa diumroh, insya Allah. Yang penting kita punya keyakinan, yang penting kita udah kemauan, yang penting punya keinginan. Adapun waktunya belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya udah tentukan, tapi tidak ada yang tahu. Kayak mati. Semuanya sudah ditentukan, pasti semuanya bakalannya mati. Cuman kita nggak tahu di mana kita mati, kapan kita mati. Bagi mata kita mati. Kalau boleh semuanya kita mati husnul khotimah. Habis sholat bisa di masjid lagi zikir atau di majlis taklim. Jelas orang yang mati di majlis taklim meninggalnya husnul khotimah. Kayak yang di saudara kita tadi, Ustaz Nurul Iman tadinya saudara kita di Palestina, sedang berjuang, sedang jihad di jalan Allah, kemudian siang dan malam dibombar,
dihancurin, dibom, dibunuh rakyatnya siang dan malam. Dan memang orang-orang kafir, orang-orang Yahudi tidak senang, tidak ridho dia kalau masih ada orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Presiden Amerika siapa tuh? George Bush. George Bush. Romannya dia genting banget sama Saddam Hussein. Kita kan kalau lihat presiden selalu dia pidato pakai sorbannya, apa sorbannya itu tuh kepalanya ya. Kok Islami banget, kok agamis banget, kok dia orangnya kok bener-bener dia agamanya presiden Palestina. Akhirnya namanya Yusuf dia siang dan malam bagaimana caranya kalau boleh Saddam Husseinnya dibunuh kemudian atau Saddam Husseinnya digulingkan, kalau boleh negaranya pun biar hancur. Itu si Amerika Yusuf namanya, dia haus darah, tidak seneng kalau umat Islam negaranya maju. Padahal Saddam Hussein dia di mana negara-negara yang lain belum punya membuat nuklir, kok dia sendiri udah punya dia nuklir. Yang memang kalau udah nuklir itu digunain manusia semuanya mati dan mati. Saddam Hussein Joshua itu tidak senang kepada Saddam Hussein yang memang dia bisa membuat nuklir. Masya Allah. Begitu Saddam Hussein turun, diganti si Obama, sekarang diganti sama si Biden. Semuanya kalau nama Yahudi mah sama Yahudi mah, Nasrani mah, orang-orang kafir mah, tetap aja sama orang Islam selalu dia romannya benci aja. Masya Allah. Makanya orang Yahudi udah dikutuk sama Allah, diponis sama Allah tidak punya negara. Sampai sekarang dah itu nggak punya negara, makanya Palestina itu diakalin, terus aja diganggu, terus aja dibikin kacau, bikin hancur. Kemudian lagi sampai masjid kita itu, masjid umat Islam, masjid Baitul Maqdis mau dihancurin, sampai orang Palestina umat Islam bertahan, dia daripada dia mundur mendingan dia mati. Allahu Akbar. Sampai sekarang udah berjalan 3 minggu orang Palestina siang dan malam selalu dibom, selalu digranat, selalu ditembakin, semuanya tidak kurang hampir 9.000. Udah 8.000 sekian, hampir 9.000. Kebanyakan anak-anak hampir 3.000, kemudian perempuan hampir 4.000. Kalau kata Habib Rizik pengecut kata dia itu, penakut dia itu, orang Israel penakut dia itu. Masya Allah. Tapi itu sekarang umat Islam jangan pun di luar negeri, ya orang-orang Arab sendiri udah pada bangkit, kemudian udah pada itu sendiri, kayak Yordan, kayak Yaman, udah benar-benar membantu Palestina. Indonesia pun tidak tinggalan juga, udah ngirim pasukannya, ngirim bantuannya, udah ngirim semuanya macam-macamnya. Alhamdulillah. Kita juga sebagai umat Islam kita senang, kita tidak ribut. Masjid Aqsa terus diusik, saudara kita terus dihancuri, dibinasain, ditembakin, perempuannya, laki-laki, bapak-bapaknya, anak-anaknya itu saudara kita bagian daripada kita. Sebagaimana kata Nabi, Islam dengan Islam yang lain, mukmin dengan mukmin yang lain, walaupun itu jauh, itu saudara kita, satu akidah, satu iman, satu agama Islam. Kata Nabi, bagaikan satu badan. Andai kata badan kita yang satu sakit, yang lain itu sakit semuanya. Sama dengan andai kata jadi jempol kaki kita sakit, maka mata kita keluar air mata, maka hati kita pun enggak enak, kuping kita pada panas, andai kata kuping kita kecantengan dah, andai kata kita lagi jalan, misalnya jeriji kita kepaduk sampai beluburan
Darah. Darah itu toljuk kita. Kok timbang dirujuk? Kok jauh banget dari Mulut. muka kita, Ya. jauh banget dari mulut kita, jauh banget dari tenggorokan kita, jauh banget dari perut kita, jauh banget dari dada kita. Kok telunjuk, kok timbang jempol, buruan darah misalnya. Kalau misalnya putus, apa putus? Kalau misalnya nginjak paku, apa nginjak paku? Kok jauh banget? Kok kudu nangis? Ini tandanya umat Islam, ini tandanya badan, satu badan ini, sabadan orang Palestina ini. Kita kudu bener-bener ngutuk, kita kudu bener-bener marah, kita kudu bener-bener ini emosional. Emosi kita ini, sebagaimana tadi Bapak lihat tadi, Bapak yang punya TV, yang punya radio, di mana tadi ya di Monas, tidak kurang puluhan ribu umat Islam, bahkan ratusan umat Islam dari mana-mana turun menyuarakan boikot produksi Israel. Jangan makan. Itu 10% daripada makanan Israel, makanan Yahudi dibuat mendanai untuk membunuh umat Islam, untuk perang, untuk berapa? Termasuk yang paling jahat memangnya Amerika sama Prancis, termasuk Inggris. Masya Allah. Kita umat Islam satu-satunya yang terakhir tentunya setelah kita beri bantuan, setelah kita di tentara segala macam, kemudian umat Islam sudah semuanya bangkit, kita pun paling tidak kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan orang Yahudi, orang Israel dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihancurkan dari muka bumi ini, dilenyapkan dari muka ini. Allah Maha Adil, Allah Maha Kuasa. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan aja yang apanya Allahumma ansur man nasrul muslimin. Ya Allah, tolong orang bela agama Allah. Ya Allah, hancurinlah orang mencuri agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Pak Koswara yang berhubungan di Majelis Taklim, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin. Allah ganti rizkinya yang berlipat ganda, miskinnya Allah luaskan, bisa ibadah umrah, bisa ibadah haji. Amin ya Allah. Kita semuanya abdi malam ini tidak makin mati husnul khotimah. Anak bagian Allah jadi solih-solihat yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.